Ini Jabarkom, Kota Bekasi. DPD PAN Kota Bekasi melaunching pendaftaran bakal caleg sekaligus memberikan SK, Surat Keputusan, Pengurus 56 Ranting pada Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022, malam. Ketua DPD PAN Kota Bekasi Faturrahman R2T mengatakan, partainya ingin memberikan kesempatan kepada semua elemen anak bangsa di Kota Bekasi. Dengan memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Jadi agenda kami malam ini, sebetulnya ada 3. Pertama, kami menyerahkan SK 56 Ketua Ranting se-Kota Bekasi. Kedua, kami melaunching pendaftaran caleg untuk Pileg 2024 dan agenda terakhir penguatan kader PAN berdasarkan instruksi DPP dan DPW untuk mengelar rakerda dalam waktu dekat, ucapnya. Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Kota Bekasi Abdul Muin Hafid menambahkan, target PAN untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai basis PAN dimulai dengan penguatan internal kader serta proses penjaringan caleg yang berkualitas. PAN sebagai partai terbuka, lanjut Dewan 3 periode ini tidak membedakan siapa saja yang berkeinginan menjadi caleg PAN. Selagi memiliki potensi serta tujuan yang sama, Muin menegaskan PAN akan mengakomodir dan membuka diri. Jadi baik itu internal kader maupun masyarakat umum memiliki peluang yang sama dalam kontestasi pada Pileg 2024. Selagi itu punya keinginan kuat untuk bersama PAN dalam memberikan kontribusi bagi Kota Bekasi, kami sangat terbuka, jelasnya. Dengan target 8 kursi pada Pileg 2024 nanti, Muin optimis bahwa PAN Kota Bekasi akan siap dengan menyodorkan nama-nama caleg yang dekat dengan masyarakat serta terbukti memiliki kapasitas dan integritas sebagai pemimpin di masyarakat. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPD PAN Kota Bekasi Afrizal, bahwa partainya akan profesional dalam proses bacalek termasuk mempersilahkan masyarakat untuk menilai para bacalek yang daftar. Kita kalau ada laporan atau aduan dari masyarakat tentang bacalek kami jika ada ditemukan melanggar hukum kita tidak segan mencoret dari daftar bacalek, tegasnya. 1. Hari ini kita penyerahan SK-SK ranting. Dan kedua, kita ada launching pencalekan untuk jadi caleg PAN dimulai hari ini. Dan insya Allah semua caleg kita yang punya potensial untuk menang. Berapa ranting agenda tadi 56 penyerahan SK untuk ranting se-Kota Bekasi. Jadi ada 56 tadi udah kita tuntaskan semuanya dalam rangka untuk verifikasi partai. Prinsipnya sesuai dengan proses yang di KPU. Intinya kalau bicara spesifikasi berapa kader, berapa enggak, kalau sudah mau jadi caleg PAN berarti haknya sama dengan kader-kader PAN gitu. Artinya tidak ada persentase 50%, 60%. Yang penting sesuai dengan verifikasi KPU aja. Sampai saat ini sudah 53% dari seluruh ranting ya. Karena ada hal-hal yang belum lengkap, makanya belum semua selesai. Tapi yang jelas sudah 53% sudah terpenuhi. Kedua adalah tadi kita juga sudah melakukan launching secara internal maupun eksternal. Hari ini tadi kita sudah tuntaskan untuk pencalekan seluruh kader-kader terbaik secara internal. Tinggal insya Allah dalam waktu 1 bulan ini kita mengharap caleg-caleg yang dari luar ya, yang tokoh masyarakat, tokoh agama, kita mempersilahkan untuk memakai kendaraan daripada Partai Amanat Nasional. Kita terbuka karena semuanya di KPU kan lengkap, bertanggung jawab, ini tidak terlibat ini, mengikuti tahapan-tahapan misalkan kesehatan dan yang lain-lain. Nah, untuk bicara korupsi juga di verifikasi KPU juga itu ada kan. Nah, tapi kita PAN beda dengan partai lain, kita membuka ruang ini kepada masyarakat. Dan kita kasih spirit bahwa mereka harus membumikan PAN di Kota Bekasi. Dan insya Allah di 2024 minimal kita punya dewan naik jadi 8, dari 5 jadi 8, khusus Kota Bekasi. Daripada DPR. Partai Amanat Nasional, kita terbuka semuanya, kita profesional, siapapun yang nantinya mendapatkan suara terbanyak dan PAN mendapatkan kursi, tentunya kita tidak melakukan sebuah tendensi apapun. Jadi kita terbuka semuanya, kita buktikan. Alhamdulillah sudah 2 kali ini ada beberapa caleg khususnya juga dari
keluarga kita dari asli Betawi. Pertama kita minta bantuan media karena informasi cepat bahwa yang daftar ke PAN ini akan kita sampaikan. Tadi ini kan ada proses, ada DCS. Kalau misalkan dalam proses itu ada laporan dari masyarakat, verifikasi, nggak ada laporan masukan dari masyarakat, kita nggak tahu bahwa orang itu tidak baik di lingkungan, tapi gimana, mungkin tidak menutup mungkin orang itu bisa kita coret. Ya, gitu. dia harus pede dulu bahwa PAN ini akan bisa diterima oleh masyarakat Kota Bekasi. Nah, gimana caranya mereka dengan sebaik mungkin bisa memperkenalkan partai ini bisa diterima di masyarakat dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat Kota Bekasi khusus. Maju lewat kendaraan Partai Nasional, kita terbuka, kita profesional, siapapun, dan mudah-mudahan bahwa harapan tadi di rapat harian mengharap minimal 8 kursi untuk 2024. Dan kalau memang ini insya Allah akan terjadi, tentunya Ketua DPD tadi menegaskan 8 kursi, PAN harus mengusung kader terbaik internal untuk maju menjadi wali kota 2024 juga di November. Nah, agenda selanjutnya juga adalah tadi terkait masalah hasil instruksi daripada DPP, PAN, DPW, bahwa tanggal 24 Juli ada acara Rakerwil, rapat kerja wilayah, yaitu pertama tentunya adalah bagaimana persiapan untuk verifikasi partai untuk seluruh daerah-daerah, dan alhamdulillah Kota Bekasi kita sudah menyiapkan semuanya. Kedua yang enggak kalah pentingnya adalah seluruh DPD se-Indonesia termasuk juga Kota Bekasi ini untuk mencari calon presiden yang bicara total keseluruhan hampir 50%. Tapi memang ada yang sudah gemuk, ada yang belum gemuk gitu. Tapi kalau dari 50 caleg ini kita udah 50%. Yang udah gemuk terutama di Timur Selatan. Itu udah gemuk ya? Udah gemuk. Apa namanya? Rawalumbu, Bantar Gebang. Gemuk juga tuh. Gemuk. Nah, untuk yang dapil yang lain itu seperti Pondok Gede. Nah, kalau yang lain-lain itu Medan Satria itu ada tapi belum penuh. Nah, makanya kita lagi nyusun formasi sehingga tidak juga terlalu terburu-buru, sehingga benar-benar target kursi 8 ini bisa kita petakan. Misalkan yang ini dapat 1, yang ini dapat 2, sehingga sesuai dengan yang ibarat kita masang formasi ini. Formasi yang kita pasang ini bisa ngegolin nggak gitu kalau bisa. Kita bicara per dapil lah ya, udah lebih detail karena kita kan karena jangankan per ranting, per DPC aja kita nggak sama kekuatannya. Ada daerah zona nyaman, ada yang memang zona keras ya, kayak kita Jati Sempurna itu berat memang, jujur aja ya. Tapi kita di dapil itu minimal dapat 1, karena itu kan dapil Jati Asih, Jati Sampurna. Kita genjot minimal Jati Asihnya, itu aja. Kalau kita bicara peranting akan lebih sulit bagi kita, karena kita tidak merata. Nah, gitu aja. Bukan masalah benar atau hoak ya. Apa salahnya kalau kita coba, kalau bisa diterima oleh masyarakat, kenapa enggak? Dan dipasangkan dengan yang bakal menang. Jangan kita pasangan yang bakal kalah, kan gitu. Bukan masalah hoak. Pasah Ungu Ketua BM PAN Pusat. Dan beliau saat besok, memang saat ini masih mau mencalonkan diri DPR RI Dapil Jakarta. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang bisa diterima oleh masyarakat Kota Bekasi, kenapa enggak untuk kita main jadi kepala daerah di sini.